Om Swastiastu. Namun Satkepti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bersama saya, Ibu Turus Malawati, Guru Kimia SMA Negeri 2 Mengui. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hukum perbandingan tetap. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Masih ingatkah kalian hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier? Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Hukum kekekalan massa berkaitan dengan hukum perbandingan tetap yang akan kita pelajari. Menurut kalian, apa manfaat kita mempelajari hukum perbandingan tetap? Dalam industri kimia, sangat penting untuk memperhitungkan banyaknya bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah 1. Menerapkan hukum perbandingan tetap dalam menyelesaikan perhitungan kimia. 2. Menganalisis data hasil percobaan dengan menggunakan hukum perbandingan tetap. Semua pasti suka makan kue atau roti kan? Menurut kalian, mengapa hasil pembuatan roti bisa berbeda? Untuk membuat satu jenis kue atau roti yang enak dengan cita rasa yang sama, tentunya menggunakan suatu takaran dalam resep, di mana perbandingan berbagai bahan yang digunakan merupakan perbandingan yang tertentu dan tetap. Bagaimana jika perbandingan bahan yang digunakan itu tidak tetap? Tentunya cita rasa kue atau roti akan berbeda, atau bisa juga kue atau roti rusak dan tidak mengembang dengan baik. Seperti halnya dalam pembuatan kue atau roti, perbandingan massa unsur-unsur dalam membentuk satu senyawa merupakan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya reaksi pembakaran. Jika massa atom relatif C sama dengan 12 dan massa atom relatif O sama dengan 16, maka dalam pembentukan senyawa karbon dioksida, perbandingan massa unsur C dan O selalu 3 berbanding 8. Mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal 1. Karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dengan perbandingan C berbanding O adalah 3 berbanding 8. Berapa gram CO2 yang dihasilkan jika direaksikan A. 3 gram karbon dan 10 gram oksigen, B. 9 gram karbon dan 16 gram oksigen. Pembahasan soal A dapat dilihat dalam tabel. Massa C mula-mula adalah 3 gram, massa O mula-mula adalah 10 gram. Langkah mudah. Langkah 1. Membagi massa mula-mula dengan perbandingan masing-masing sehingga didapatkan angka yang lebih kecil adalah 1. Langkah 2. Menghitung unsur yang bereaksi dengan mengalihkan perbandingan massa dengan angka yang lebih kecil. Massa C yang bereaksi adalah 3 kali 1 sama dengan 3 gram. Massa O yang bereaksi adalah 8 kali 1 sama dengan 8 gram. Langkah 3. Menghitung CO2 yang dihasilkan. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Jadi, massa CO2 adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11 gram. Berikutnya, massa zat yang tersisa adalah massa oksigen 10 gram mula-mula yang bereaksi 8 gram sehingga tersisa 2 gram oksigen. Pembahasan soal B dapat dilihat dalam tabel berikut di mana mula-mula massa C 9 gram, massa O 16 gram. Langkah mudah 1. Membagi massa mula-mula dengan perbandingan masing-masing sehingga didapatkan angka yang lebih kecil adalah 2. Langkah 2. Menghitung unsur yang bereaksi dengan mengalihkan perbandingan
dengan angka yang lebih kecil. Massa C yang bereaksi adalah 3 kali 2 sama dengan 6 gram. Massa O yang bereaksi 8 kali 2 sama dengan 16 gram. Langkah ketiga, menghitung CO2 yang dihasilkan. CO2 yang dihasilkan adalah 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Zat yang tersisa adalah C. Mula-mula C9 bereaksi 6 gram sehingga sisa adalah 3 gram. Contoh soal 2. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang diperlukan dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Dalam pembentukan karbon dioksida, perbandingan massa C berbanding O berbanding CO2 adalah 3 berbanding 8 berbanding 11. Kita bisa menggunakan perbandingan massa untuk menentukan massa oksigen yang diperlukan, yaitu 8 per 3 kali 1,5 gram sama dengan 4 gram. Untuk menghitung massa karbon dioksida yang terbentuk, yaitu 11 per 3 kali 1,5 gram sama dengan 5,5 gram. Contoh soal 3. Hasil analisis terhadap garam atau NaCl dari berbagai daerah adalah sebagai berikut seperti terlihat pada tabel. Analisislah data tersebut apakah memenuhi hukum perbandingan tetap. Dalam pembahasan, hal pertama kita lakukan adalah menghitung massa Cl. Massa Cl diperoleh dari massa garam dikurangi massa Na, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk menghitung massa Na berbanding Cl, dapat kita lakukan langkah mudah berikut. Menyederhanakan perbandingan, membagi dengan angka yang paling kecil, seperti yang terlihat dalam contoh perhitungan, di mana massa Na berbanding massa Cl diperoleh 2 berbanding 3. Seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan, perbandingan massa Na berbanding Cl adalah tetap, yaitu 2 berbanding 3. Jadi, ternyata senyawa tersebut memenuhi hukum perbandingan tetap. Dari ketiga contoh perhitungan dapat kita simpulkan bahwa hukum perbandingan tetap sangat penting dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Demikian pembelajaran mengenai hukum perbandingan tetap. Semoga bermanfaat.